Oke ya, kita lanjut ke bagian kedua. Nah, misalkan kita ditanya, what are your strong points according to yourself? Maka hubungkanlah dengan visi dan target perusahaan ya. Misalkan ketika melamar di perusahaan otomotif, maka sampaikanlah bahwa kita itu memiliki skill dalam hal marketing atau menjual. I have strong points on persuasion and I can easily make relation with others. Intinya selalu hubungkan kelebihan kita itu dengan keinginannya perusahaan itu atau target perusahaan. Kemudian yang kelima, what are your weak points according to yourself? Maka kita harus hati-hati dengan pertanyaan ini, hindarkan kelemahan kita dari visi atau nilai atau target perusahaan. Contohnya ketika melamar perusahaan akuntansi atau sebagai kasir, jangan sebut bahwa kita tidak bisa menghitung secara detail, tapi sampaikanlah kelemahan yang netral. Misalkan, for example, my weak points are I cannot lift heavy weights because my body is small. Also, sometimes I was late. That's why I use mobile reminder to solve my problem. Artinya kita nyebut bahwa kita kadang terlambat, namun kita sudah punya solusi, yaitu kita memiliki pengingat atau reminder di handphone kita gitu ya. Jadi hal ini akan menunjukkan kita seorang yang cukup jujur dan punya solusi juga, yaitu aplikasi pengingat dari HP. Nah, nomor 6, what is your greatest accomplishment? Atau apa sih pencapaian terbesar Anda? Nah, dari sini maka meskipun belum pernah kerja, maka ambillah prestasi saat di sekolah dulu. Misalkan, I have organized blood donation along with my friends. For our school, that was the first time we heard that event. Artinya bisa juga dikaitkan, artinya untuk pertama kalinya di sekolah itu kita mengadakan donor darah ya, dan kita berpartisipasi dalamnya. Nah, itu juga suatu prestasi. Atau bisa juga dikaitkan dengan sesuatu yang sangat mulia. Misalkan kita berhasil melunasi hutang orang tua ya, atau memberangkatkan mereka umroh atau haji atau ke ibadah ke tanah suci misalnya. After long struggle to collect my salary, finally I can pay all of my parents loan. For me it was a great accomplishment. Nah, kayak gini terus juga dengan omongan yang dengan pembicaraan yang dalam ya, maka itu akan sampai ke penanya bahwa itu adalah prestasi kita yang terbesar. Kemudian nomor 6, why did you leave your previous job? Atau kapan atau kenapa kamu meninggalkan pekerjaanmu yang sebelumnya? Pertanyaan ini cukup menjebak dan biasanya tidak ditanyakan di awal. Peserta biasanya dibuat ke suasana yang nyaman dulu, sehingga mengeluarkan jawaban yang kadang menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya gitu. Maka usahakanlah beri jawaban yang netral. My previous company has given me a lot of things. However, because I want to search for the job which is nearby my house, that's why I changed my job. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan kesan negatif kepada perusahaan kita sebelumnya. Kemudian pertanyaan terakhir ya yang paling sering ditanyakan berkaitan dengan perkenalan diri adalah why do we must hire you? Ini adalah pertanyaan kunci yang penting untuk dijawab dengan jawaban yang tepat. Jawablah dengan menggunakan kembali lagi ya nilai atau visi atau target perusahaan. Kenali lebih dulu siapa pimpinan perusahaan dan bagaimana hasil produksi atau penjualannya atau manajemennya. Misalkan ya, since Mr. Abdullah lead as regional manager of this automotive company, I saw sales increment of motorcycles product. For me, I have already purchased the motorcycle product from this company since long time ago. So this company must hire me because I feel like I already become family member of this company. Even I work as technician, I will try to sell this company product to increase the sales. Jadi kita mengusahakan kita juga menjual produk dari eh, perusahaan yang mau kita lamar ini, dan itu pasti akan membuat mereka senang. Oke, itu saja, semoga ada manfaatnya. Good morning.